Shalom sidang jemaat semuanya. Shalom. Shalom sidang jemaat semuanya. Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita masih diizinkan untuk bertemu pada pagi ini, pada minggu ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah, untuk bisa menikmati hadirat Tuhan, menikmati firman Tuhan. Biarlah kita manfaatkan ibadah ini, kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kita siapkan hati kita, pikiran kita, tubuh kita untuk datang ke hadirat Tuhan, untuk menyaksikan keindahan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari saya undang kita untuk berdoa terlebih dahulu. Kita tenangkan hati, tenangkan jiwa. Jangan pikirkan nanti masa apa gitu ya. Jangan pikirkan ya nanti mau jalan-jalan kemana setelah ibadah ini. Mari kita fokuskan seluruh kehidupan kita saat ini untuk datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kau sungguh indah Tuhan dalam kehidupan kami. Tidak terkatakan Tuhan, tidak terhitung kebaikan nyata dalam kehidupan kami. Bersyukur ya Bapa, kami bersyukur. Kami rindu untuk datang ke hadirat-Mu. Bukan karena hanya semata-mata semua yang sudah kami terima, tapi kami rindu Tuhan mempermuliakan nama-Mu. Kami rindu mengagungkan nama-Mu. Terlebih kami rindu Tuhan mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu itu menjadi rema, menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami berdoa ya Bapa, biarlah Kau melawat setiap hati yang rindu akan Engkau. Setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan saat kami memuji-Mu, menyembah-Mu. Setiap hati yang rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, kami percaya Tuhan firman-Mu tidak akan pernah keluar dengan sia-sia ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami juga imam-imam-Mu Kau izinkan kami boleh melayani sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Supaya Tuhan boleh Tuhan Kau hadir di tempat ini, Kau juga hadir di sana bersama-sama dengan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah kami boleh mulai ibadah ini hanya dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kaulah kuatku. Meskipun musuh di depan, meskipun musuh di depan, rintangan menghadang tangan, Kau sungguh, Engkau bersamaku. Engkau lebah di kiri, berasa di sisi kanan, Engkau janji Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kebenaranku. Meskipun musuh di depan, rintangan menghadang-hadang, Kau sungguh, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku. Sekali lagi dari atas, sumber kebenaranku.
kami Tuhan. Meskipun musuh di depanku, di tangan menghadap langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Berbalik kiriku, berlaksana di kananku, janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kau sumber kebenaran. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Engkaulah sumber kebenaran, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah sumber kebenaranku, sumber kebenaranku, sumber kebenaranku. Haleluya, haleluya. Di masa pandemi ini, saudara-saudara semuanya, virus ini tidak hanya membunuh manusia, tapi juga membunuh sumber kehidupan manusia, membunuh tempat-tempat usaha. Begitu banyak PHK di mana-mana. Saya melihat sendiri dengan mata kepala sendiri betapa orang-orang sedih, orang-orang berusaha tersenyum saat mereka tidak lagi bekerja. Dan firman Tuhan minggu lalu berkata, untuk melewati badai ini kita harus terbang. Dengan dua sayap burung nasar kita harus terbang. Kita harus lebih banyak terbang, lebih banyak menyembah Tuhan. Dengan firman dan Roh Kudus kita semakin dekat kepada Tuhan. Satu pujian baru yang mengingatkan saya akan firman Tuhan lalu. Tuhan tak diam. Ketika badai hidup datang menghadap, hingga tak sedikit tenggelam karenanya, kepada siapakah kami datang berharap? Hanya padamu kami berserah. Saatnya kita bersama mengangkat tangan menyembah Tuhan. Tadinya diam mendengar setiap seruan doa. Saatnya kita bersama satukan hati melangkah. Kini saatnya kita menjadi berkat bagi dunia, menjadi tanda. Dalam kasih-Mu kami merasa tenang. Dalam kasih-Mu kami merasa tenang. Ada penghiburan dan kekuatan.
kami selalu bersandar hingga saatnya Dia berikan semua. Saatnya kita bersama mengangkat tangan menyembah Tuhan hadirlah, Dia mendengar setiap seruan doa. Saatnya kita bersama satukan hati melangkah. Ini saat kita menjadi berkata ini Kita ulangi lagi dari atas. Ketika badai hidup datang menghadang, ketika badai hidup datang menghadang, tak sedikit tenggelam karenanya. Kepada siapakah kami datang berharap? Hanya pada berserah. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu kami merasa tenang. Allah penghiburan dan kekuatan. Padamu Tuhan kami selalu bersandar hingga saatnya Dia berikan semua. Saatnya kita bersama mengangkat tangan menyembah
Sungguh indah dalam hadirat Tuhan. Sungguh indah berada dalam dekapan Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersiap untuk sujud di altarnya.
Mari kita ngambil sikap di hadapan Tuhan. Dengan kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan. Karena Engkau memberikan kemurahan kesempatan bagi kami untuk boleh berada di altar-Mu Tuhan. Lewat ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Bapa di dalam surga, berkat-berkat Kau akan curahkan bagi kehidupan kami ini Tuhan. Dan itulah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami menyerahkan keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Masih banyak kekurangan, kelemahan di dalam kehidupan kami. Ampuni Tuhan. Supaya pagi hari ini kami boleh layak di hadapan-Mu. Bahkan kami boleh menerima tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan suci Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap sidang jemaat muda yang mendengarkan pada pagi hari ini. Urapi kami dengan kuasa urapan Roh-Mu, supaya kami mampu Tuhan untuk bisa mendengar firman-Mu dengan sungguh-sungguh sampai mengerti dan yakin praktek firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kuasa apapun yang masih mau berusaha untuk mengganggu dalam pemberitaan firman, kembali satu hati mengundang kuasa nama-Mu Tuhan untuk mengusirkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, biarlah pagi hari ini kami boleh menerima uluran tangan-Mu lewat firman dan perjamuan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap puji-pujian yang sudah dipersembahkan, biar semua itu mengundang hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih juga di tengah-tengah sidang jemaat-Mu di mana berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang siap menyambut benar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan sidang jemaat yang ada di tempat masing-masing, mari kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk firman Tuhan. Sudah siap dengan Alkitabnya, juga sudah siap yaitu roti dan anggur ya, yang masuk dalam perjamuan nanti, sehingga sudah siap. Mari saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Biar pagi hari ini kemurahan Tuhan berlaku tetap bagi kehidupan kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini yaitu kita harus bisa membawa kehidupan kita ini ya, menghadapi keadaan-keadaan di akhir zaman ini seperti sudah kita pelajari, yaitu seperti dalam suasana Getsemani. Menghadapi suasana Getsemani berarti kita harus berjaga-jaga dan berdoa dan masuk dalam suasana kebangunan rohani, di mana yaitu dalam kandang pengembalaan, tekun dalam 3 menit. Ini sudah diterangkan saudara dikasih Tuhan. Ya, jadi kita harus berjaga, ya, juga berdoa, tergembala dengan baik, supaya kita bisa tahan. Ya, saudara dikasih Tuhan, ya, kita bisa tahan menghadapi suasana Getsemani ini. Ya, saudara dikasih Tuhan, ya, yang nanti akhirnya kita akan mengalami kemuliaan Tuhan. Nah, sedang kita sudah mempelajari pada kesempatan yang lalu, ya, untuk kita menjadi saksi yang benar. Kalau tidak menjadi saksi yang benar, pasti menjadi saksi yang palsu, yaitu menghina Yesus, bahkan menyalibkan Yesus untuk kedua kali. Ya, meludahi, memukulnya atau meninjunya. Ini dalam doa kemarin tanggal 1 sudah dijelaskan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kehidupan kita ini mengalami hal seperti itu
di saat akhir zaman ini. Jangan sampai kita menjadi saksi yang palsu. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, kehidupan ya, gereja Tuhan, orang percaya yang menghina Tuhan dan menyalibkan Yesus untuk kedua kalinya karena menolak dua hal. Seperti mereka saat itu yaitu menolak atau menyalibkan Yesus untuk kali kedua karena menolak dua hal. Ya, yang pertama ini juga sudah dipelajari ya, yaitu saudara dikasih Tuhan ya, menolak atau menghina Tuhan ya, menghina korban Kristus. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat ya di dalam Yohanes 2 ayat 19 sampai 21, nanti saudara baca, ini sudah diterangkan pada kesempatan yang lalu. Ya, hal pertama yang ditolak yaitu pembangunan bait Allah rohani. Yesus mengatakan bait Allah ini akan dirobohkan, dibangun dalam 3 hari. Tapi mereka menolak, 48 tahun kita bangun. Ini sama dengan menolak. Ya, ini penolakan yang pertama, menolak pembangunan bait Allah rohani. Sama dengan menolak pembangunan tabernakel rohani, yaitu menolak pembangunan tubuh Kristus. Yesus mati pada hari ketiga akan bangkit. Dirobohkan dalam 3 hari akan dibangun kembali. Berarti menolak pembangunan tubuh Kristus. Ya, bagi kita sekarang ini artinya menolak pengajaran tabernakel. Ya, pembangunan tubuh Kristus tabernakel. Menolak pengajaran tabernakel. Sedang yang kedua yang ditolak itu adalah kesaksian Yesus. Bahwa Yesus mengatakan dia imam besar, raja segala raja, mempelai pria sorga yang akan datang kedua kali di awan-awan yang permai. Buat kita sekarang artinya menolak pengajaran mempelai. Menolak kedatangan dia kali kedua sebagai mempelai ini. Jadi kehidupan ya, yang tidak menjadi saksi yang benar itu sama dengan menghina Tuhan, menyalibkan Tuhan kedua kali. Itu adalah gereja Tuhan yang menolak ya, pengajaran mempelai atau kabar mempelai dalam terang tabernakel. Menolak firman pengajaran yang benar. Nah, kalau kita tidak menjadi kesaksian yang benar, berarti menjadi kesaksian yang palsu itu, ya, yang sudah mengecap, dikatakan dalam doa, yang sudah mengecap ya, firman pengajaran yang benar, ya, tetapi kemudian atau firman yang baik, ya, yaitu ini justru kehidupan yang sudah pernah mengecap firman pengajaran yang benar, itu yang akan menghina Yesus. Jadi sudah menerima, sudah mengecap firman pengajaran yang begitu limpah, tetapi yaitu menyalibkan Yesus, berarti murtad. Ya. Ini sudah dipelajari pada kebaktian doa yang lalu tanggal 1. Ya. Jadi praktek kehidupan murtad itu yaitu meninggalkan ajaran yang benar, berpaling pada ajaran yang palsu. Artinya tidak setia, bahkan meninggalkan ibadah pelayanan. Oleh karena kecewa, putus asa, sehingga tidak percaya lagi pada Yesus. Karena mengalami pencobaan yang begitu berat. Ini saudara dikasih Tuhan. Ini yang perlu diperhatikan di dalam kehidupan
di saat ini. Dan juga hidup di dalam dosa sampai pada puncak. Itu kehidupan yang murtad. Ya. Kehidupan yang murtad yaitu bagikan memiliki tanah hati, ya, tanah yang mengisap air hujan tetapi tidak menghasilkan menghasilkan semak duri dan rumput duri. Sudah mengecap, ya, firman pengajaran begitu, tetapi sudah mengisap air hujan, tapi hasilnya itu semak duri dan rumput duri, tidak berguna. Ya, kita tahu air hujan bicara firman pengajaran yang benar ini. Ya, ini jangan sampai. Tapi biarlah saat-saat ini ke depan kita mau lebih memperhatikan dalam kehidupan kita. Kita memiliki hati yang lemah lembut supaya saat menerima firman pengajaran, kan air hujan, firman pengajaran akan menghasilkan yaitu tumbuhan yang berguna. Artinya kehidupan yang menerima firman, taat dengar-dengaran, ya, sehingga bisa bertobat, bisa disucikan. Nah, nanti hasilnya kita akan hidup dalam tangan Tuhan. Kita punya kerinduan, pasti kita semua mau hidup dalam tangan Tuhan. Taat dengar-dengaran dan bertobat. Ini sama dengan menjunjung korban Kristus. Jadi kalau nanti perjamuan bukan mengangkat roti cawan tinggi-tinggi, tapi secara rohani kita akan yaitu taat dengar-dengar kepada firman, bertobat, sehingga kita masuk dalam perjamuan. Itu sama dengan menjunjung tinggi yaitu korban Kristus. Kalau menjunjung korban tinggi, saudara sudah mendengar, Tuhan akan memerintahkan berkat secara jasmani, secara rohani. Ini saudara dikasih Tuhan. Dan ada kuasa kemenangan atas setan Tritunggal. Dan akan ada kuasa pengangkatan juga secara jasmani dan rohani. Saudara kembali melihat di dalam catatan, ya, di doa tanggal 1 kemarin. Itu sudah diterangkan begitu sangat jelas. Nah, saudara dikasih Tuhan, ya, jangan sampai kita menolak pengajaran tabernakel, juga jangan sampai kita menolak firman pengajaran yang benar, menolak pengajaran mempelai. Jadi di sini saudara dikasih Tuhan, kalau kehidupan tidak menjadi saksi yang benar, menghina Tuhan, menyalibkan Tuhan untuk kedua kali, itu sama dengan kehidupan yang menolak kabar mempelai dalam terang tabernakel, menolak firman pengajaran yang benar. Keadaan, kehidupan atau persatuan di akhir zaman yang menolak kabar mempelai dalam terang tabernakel itu sama dengan keadaan waktu bangsa Israel itu menolak Musa saat Musa naik ke atas Gunung Sinai untuk mendapatkan yaitu dua hal. Ya, diberitahukan oleh Tuhan, perintahkan bangun tabernakel. Ya, bangun tabernakel ini. Itu pengajaran tabernakel bentuknya buat kita sekarang. Dan di atas Gunung Sinai Musa mendapatkan dua loh batu. Ini bicara kasih, pengajaran mempelai. Jadi bangsa Israel saat itu sudah menolak, ya, tentang tabernakel dan pengajaran mempelai atau kabar mempelai. Jangan sampai saudara dikasih Tuhan, kita menolak, ya, di hari-hari ini. Ya. Mungkin sudah mengecap tadi dikatakan, tapi
tapi akhirnya murtad. Jangan sampai di akhir zaman ini, saudara dikasihi Tuhan. Lalu bagaimana keadaan gereja Tuhan atau keadaan kehidupan yang menolak pengajaran beliau atau kapan beliau dalam terang tabernakel? Keluaran 32. Keluaran 32 ayat 17-18. Keluaran 32 17-18. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak berkata kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Ada sorak di waktu Musa ya di atas gunung dan mendengar di sini bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan. Bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar. Musa mendengar itu. Bukan nyanyian kemenangan atau bukan nyanyian kekalahan. Tapi bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah kudengar. Ya, nyanyi, apa sih istilahnya kanon ya? Ya, si kelompok A nyanyi, nanti disambut kelompok B. Nah, itu. Nah, ini saudara dikasih Tuhan. Ya, artinya ya, di sini kita melihat ya, tidak yaitu menang, tidak kalah. Artinya sama dengan tidak bangkit dan tidak mati. Tidak bangkit, tidak mati sama dengan suam-suam kuku. Inilah kehidupan yang nantinya akan menjadi saksi palsu. Sampai tadi murtad. Keadaan suam-suam kuku ini sama seperti yaitu keadaan jemaat Laodikia. Dari 7 sidang jemaat di waktu 2 dan 3. Sidang jemaat Laodikia itu merupakan sidang jemaat yang terakhir. Ini menunjuk kepada kehidupan kita sidang jemaat yang terakhir di akhir zaman ini. Apa praktek suam-suam rohani? Apa praktek suam-suam rohani? Wahyu 3, 14-17. Ini praktek suam-suam rohani yang pertama. Ya. Wahyu 3, 14-17. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Laodikia, inilah firman dari Amin. Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin, tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Ini praktek suam-suam rohani yang pertama. Ayat 14 tadi itu terhadap sidang jemaat Laodikia, yaitu Yesus tampil sebagai saksi yang setia dan benar. Ya, ayat 14. Ayat 17 yaitu Laodikia, sidang jemaat Laodikia tampil sebagai saksi yang palsu. Yesus tampil sebagai saksi yang benar, setia dan benar, tetapi sidang jemaat Laodikia tampil sebagai saksi palsu. Sebab mereka bersaksi hal yang berbeda atau tidak sama dengan yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi praktek suam-suam rohani yang pertama tidak dingin dan tidak panas. Tidak dingin artinya tidak ada damai sejahtera. Tapi yang ada hala dendam, gak ada damai sejahtera.
kepahitan hati, ketakutan, kekhawatiran. Nggak ada damai sejahtera, tidak dingin. Ya. Tidak sejuk, tidak dingin, tidak ada perhentian. Tidak panas, artinya tidak setia, tidak berkobar-kobar, nggak panas, nggak berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan. Ini saudara dikasih Tuhan. Sama dengan kendor, merosot, bahkan mungkin bisa sampai meninggalkan ibadah pelayanan. Dan hanya kebiasaan belaka, tidak ada rasa apa-apa lagi. Kalau meninggalkan ini. Saudara dikasih Tuhan. Mari siapapun saat ini, sekalipun dalam masa pandemi, jangan tinggalkan pelayanan. Jangan tinggalkan ibadah pelayanan. Tapi biar kita tetap berkobar-kobar. Jangan kendor. Akibatnya fatal nanti. Sekarang mungkin tidak merasa apa. Tapi nanti akibatnya fatal. Beberapa kali sudah diterangkan ini. Jangan tinggalkan. Nah, saudara dikasih Tuhan. Tidak dingin, tidak panas, tidak bangkit, tidak mati. Sama dengan tidak mengalami keubahan hidup. Sebab keubahan hidup ditandai dengan mati dan bangkit. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Ayat yang ke-17 nanti kalau saudara membaca lagi, perhatikan. Ya. Karena engkau aku kaya, aku memperkaya diri, aku tidak kekurangan. Ya. Tetapi Tuhan katakan engkau melarat, malang, miskin dan buta. Ini saudara dikasih Tuhan. Di sini kita melihat dalam ayat 17 tadi. Yang dipertahankan oleh sidang jemaat Laodikia itu adalah aku. Tadi, aku kaya, aku tidak kurang. Dan aku terus. Padahal aku ini merupakan yaitu ya, bagikan kehidupan. Buli-buli emas yang gampang pecah. Sehingga tidak bisa berubah. Karena buli-buli tanah liat di kehidupan daging sudah pecah, nggak bisa jadi buli-buli emas. Aku. Ya. Aku di sini beberapa kali disebutkan, artinya aku tuh kehendak diri sendiri, sehingga tidak lagi mau taat kepada firman. Aku. Dan juga aku kepentingan diri sendiri, egois. Sehingga tidak bisa mengingat kepada kepentingan orang lain. Atau kepentingan pembangunan tubuh Kristus. Aku ini. Dan aku tadi yaitu bicara juga tentang kebenaran diri sendiri. Tadi kehendak diri, kepentingan diri, kebenaran diri. Ini membenarkan diri sendiri yang mengakibatkan tidak bisa bertobat. Selalu membenarkan diri sendiri. Selama ada kebenaran diri sendiri, sampai kapanpun tidak akan bisa bertobat. Inilah yang harus dirubah hari-hari ini. Supaya rohani kita tidak suam-suam ini. Ya. Saudara dikasih Tuhan. Yang kedua praktek suam-suam rohani yang kedua. Ya, ayat ke-18 tadi yaitu bukan bunyinya yang kemenangan, bukan bunyinya yang kekalahan. Bunyi orang menyanyi berbalas-balasan. Itu yang Musa dengar. Ini saudara dikasih Tuhan. Jadi praktek suam-suam rohani yang kedua menyanyi berbalas-balasan. Rame-rame. Ya. Kelompok A, kelompok B,
B, kelompok C mungkin menyanyi rame ini. Artinya menyanyi, memuji Tuhan, melayani hanya didorong oleh kesukaan daging atau gairah daging. Wah, ayo nyanyi rame-rame. Ini saudara dikasih Tuhan, sehingga saat melayani semangat, tetapi tidak semangat, bahkan tertidur di saat mendengarkan firman Tuhan. Ini praktek suami-suamiku. Yang kedua, menyanyi rame-rame, wah nyanyi, wah luar biasa, sampai memuji Tuhan, oh luar biasa, sampai menari dan sebagainya. Tetapi di saat mendengar firman Tuhan, tidak ada semangat lagi, tidak berkobar-kobar lagi, bahkan tertidur saat mendengar firman Tuhan. Dan praktek suami rohani yang kedua yaitu menyanyi melayani tanpa ada pembaharuan hidup. Tetap manusia bagi menyanyi. Karena waktu firman itu tidur, gak ada keubahan hidup dalam kehidupannya. Yang nanti akhirnya kehidupan ini akan mengarah kepada antikris. Ya. Saudara dikasihi Tuhan. Ya. Di sini antikris itu tidak ada keubahan hidup. Nanti saudara baca ya di dalam Wahyu 13 ya. Kalau ayat 1 sampai ayat 3 nanti saudara baca ya. Ayat yang ketiga saja saya akan bacakan. Nanti saudara baca secara keseluruhan. Wahyu 13 ayat 3. Maka tampaklah kepada satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Di sini ayat yang ketiga ini, antikris itu tidak mati, tidak bangkit. Hanya lukanya yang sembuh. Tapi tidak mati, tidak bangkit. Berarti tidak mengalami keubahan hidup. Yesus mati dan bangkit. Saudara dikasihi Tuhan. Ya. Kalau di dalam Wahyu 14 ayat yang ketiga, yang ketiga ya, Wahyu 14 sekarang. Ayat 3. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi ini. Ini nyanyian yang benar disertai dengan keubahan hidup sehingga menjadi nyanyian yang baru. Ya, nyanyian baru, saudara dikasihi. Dan nyanyian ini yang nanti berkenan kepada Tuhan. Ya. Jadi saudara dikasihi Tuhan, ini praktek suam-suam yang kedua. Ya, tadi didorong oleh kesukaan daging tanpa pembaharuan, ya, dan juga hanya menonjolkan perkara-perkara yang jasmani saja. Nah, mari kita mau hari-hari ini lebih mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Sekarang praktek suam rohani yang ketiga. Praktek suam rohani yang ketiga. Ya. Keluaran 32 ayat 6 dan 19. Keluaran 32, 6 dan 19. Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria.
Ayat 19, dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari. Ini saudara dikasih Tuhan, ya, bahwa praktek suam-suam rohani yang ketiga, ya, itu makan, minum, dan menari-nari. Ya. Makan, minum, dan menari-nari. Makan, minum yang berlebihan sampai jatuh dalam dosa. Itu kehidupan, yaitu di akhir zaman. Jadi praktek suam rohani yang ketiga, yaitu perbuatan dosa yang terus memuncak pada dosa makan, minum, kawin, mengawinkan. Saudara dikasih Tuhan. Tuhan mengatakan kehidupan seperti ini ada kehidupan melarat, miskin, buta, dan telanjang. Seperti sidang jemaat Laodikia itu. Jadi di akhir zaman ini, mari jangan menolak pengajaran mempelai dalam terang tabernakel. Jangan sampai suam-suam kuku. Sebab kalau suam-suam kuku secara rohani atau suam-suam rohani, akibatnya ada akibatnya. Ya. Keluaran 32 ayat 10. Akibat kalau rohaninya suam-suam. Keluaran 32 ayat 10. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka, tapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Ini. Jadi kalau dalam Keluaran 32 ini, aku akan membinasakan mereka. Ada murka. Biarkan aku, kata Tuhan, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, aku akan membinasakan mereka. Tapi engkau akan kubuat bangsa yang besar. Kalau di dalam Wahyu 3 ayat 16 pada sidang jemaat Laodikia, apa Tuhan katakan? Ayat 16, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi saat itu bagi sidang jemaat, bagi bangsa Israel, aku akan membinasakan. Nah, saudara dikasih itu kan. Tapi buat sidang jemaat Laodikia dikatakan, aku akan muntahkan. Akan dimuntahkan oleh Tuhan. Dimuntahkan berarti dibuang selamanya. Atau dibinasakan selamanya. Kalau sudah menjadi muntahan, masa mau diambil lagi. Ya, itu sama dengan anjing ya, yang muntah dimakan lagi, dijilat lagi. Nah, ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Akibat dimuntahkan Tuhan. Berarti dibuang selama, tidak berguna dibuang. Dibinasakan nanti selama-lamanya. Tapi Tuhan selalu baik dan Tuhan selalu memberikan nasihat, teguran. Ya, teguran dulu mungkin. Diberitahu kesalahan, teguran. Ya, baru dinasihati. Itulah firman pengajaran. Wahyu 3, 18 sampai 21. Wahyu 3, 18 sampai 21. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya. Dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi, mau dikasihi Tuhan,
Barang siapa kukasih, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ini luar biasa. Sidang jemaat Laodikia yang sudah menjadi muntahan, tapi Tuhan masih mau untuk menegur, diajar, dinasihati. Ini cara Tuhan menolong jemaat Laodikia, yaitu sekali lewat nasihat, lewat teguran dan hajaran. Ditegur gak bisa, hajaran. Ini sama dengan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Ya, 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik dan tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nasihat dan teguran ini adalah firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Menusuk sampai bagian dalam. Keras. Jadi pengajaran play dalam terang tak pedang itu bagikan pedang yang tajam keras. Menyucikan. Mungkin tidak mengenakan telinga. Tetapi itulah. Untuk menolong kehidupan yang suam-suam kuku seperti sidang jemaat Laodikia. Apa nasihatnya dari Tuhan? Nasihatnya dari Tuhan apa? Tadi membeli emas yang dimurnikan dalam api. Berarti emas murni. Ini sama dengan mendapatkan iman yang murni. Dari mendengar firman pengajaran yang murni. Yaitu tadi pengajaran mempelai dalam terang tabernakel. Ya. Sehingga mendapat iman dari mendengar firman, iman yang murni, dari mendengar firman yang murni, seperti emas murni ini, di mana kita dapat lewat ketekunan kita dalam ibadah pendalaman Alkitab, disertai perjamuan suci. PA disertai perjamuan, kita dapat di sana emas yang murni. Ini nasihatnya beli. Kalau orang beli, ya. Namanya orang beli, bayar enggak? Kita harus bayar harga untuk membeli waktu, tenaga dan lain sebagainya. Harus bayar harga. Yang kedua tadi, membeli minyak untuk melumas mata. Minyak bicara urapan Roh Kudus. Berarti mendapatkan urapan Roh Kudus. Dari mana mendapat? Lewat tekun dalam ibadah raya. Seperti pagi hari ini. Tekun. Kita akan dapatkan yaitu urapan Roh Kudus. Ya. Jadi minyak urapan Roh Kudus untuk melumas mata kita supaya tidak buta. Artinya bisa melihat ladang Tuhan, bisa melihat pekerjaan, bisa melihat suasana ladang Tuhan. Sehingga arti kita bisa setia, bisa sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan di ladangnya, ladang mempelai. Selain memberi urapan, Roh Kudus juga akan memberi karunia-karunia kepada kita. Karunia karena Roh Kudus. Sehingga kita bisa melayani Tuhan sesuai dengan jabatan pelayanan yang Tuhan berikan. Dan karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Karunia itu merupakan kepercayaan Tuhan kepada kita. Jangan sia-siakan itu.
Kalau diberikan karunia melalui musik, itu karunia dari Tuhan. Jangan sia-siakan. Untuk menjadi leader itu karunia. Jangan sia-siakan, jangan lepaskan pelayanan, jangan tinggalkan pelayan. Wis enggak jadi pelayan, enggak jadi leader singer, pemain musik. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Nanti seperti sidang jemaat suam-suam, nanti akan binasa. Ya. Saudara dikasih Tuhan. Jadi semakin kita setia, nanti hidup kita akan semakin indah. Amin. Ya. Bukan semakin suruh, semakin indah. Jadi nasihat. Ya. Yang ketiga, ya, tadi membeli pakaian putih untuk menutupi ketelanjangan. Kalau telanjang malu kan? Telanjang ini bicara dosa. Ya. Bicara dosa. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia telanjang. Ya, menyemat dengan daun pohon ara. Jadi nasihat yang ketiga, membeli pakaian putih untuk menutupi telanjang. Ini sama dengan mendapatkan kasih Allah untuk menutupi dosa-dosa kita. Bukan menutupi dosa kita lewat pengakuan kita. Sehingga dosa kita dihapuskan seperti tidak pernah berbuat dosa lagi. Ini kita dapat lewat tekun dalam ibadah doa. Jadi nasihat Tuhan adalah untuk kita tekun di dalam, yaitu ibadah PA bersama disertai perjamuan suci untuk mendapat iman yang murni, membeli minyak melumas mata, mendapat urapan Roh Kudus lewat tekun dalam ibadahnya dan karunia-karunianya, dan yang ketiga yaitu mendapat kasih Allah untuk menutupi dosa. Jadi saudara dikasih Tuhan, sekali lagi ingat, nasihat Tuhan itu masuk dalam pengembalaan. Tekun dalam 3 macam ibadah. Supaya kita tidak suam-suam. Tadi ya, awal. Kebangunan rohani itu di mana? Di dalam ruang suci. Lewat tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Ini sudah diterangkan, saudara dikasih Tuhan. Ya. Jadi untuk itu mari kita mau semakin mengerti dalam kehidupan ini. Kalau kita tidak suam-suam, kita bisa meningkat sampai menjadi sempurna. Tetapi kalau di luar kandang pasti akan merosot. Kalau sudah merosot, nanti akan diikuti dengan telanjang dan buta. Jadi teguran Tuhan adalah firman yang menyatakan dosa-dosa kita dan menegur kita supaya kita bisa meninggalkan dosa, menanggalkan dosa. Kalau nasihat dan teguran diabaikan, maka akan datang hajaran. Tetapi hajaran ini masih merupakan uluran kasih Tuhan untuk menggairahkan rohani kita supaya kita tidak suam-suam. Kalau diajar, oh iya, saudara dikasih Tuhan. Ya. Jadi nasihat, teguran dan ajaran Tuhan itu sama dengan Tuhan sedang mengetuk pintu hati kita. Kalau diketuk, saudara dikasih Tuhan, kita akan merasakan getaran kasih Allah. Kalau dalam kitab Rut, ya, mempelai laki-laki mengetuk, ada getaran ya, dalam mempelai wanitanya ini. Merasa getaran kasih Allah. Ya, sehingga kita bisa membuka pintu hati kita. Kalau kita bisa membuka pintu hati kita. Ya, membuka pintu hati. Kalau Tuhan mengetuk tadi sampai hajaran, Tuhan sedang mengetuk. Kalau kita membuka hati, praktiknya yaitu mengakui segala dosa
segala kekurangan kita, segala keadaan kita pada Tuhan, juga pada sesama. Kalau diampuni tidak berbuat dosa lagi, alias bertobat. Dan membuka pintu hati, artinya menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kalau kita bisa menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, kita bisa mengutamakan pelayanan pembawaan tubuh Kristus lebih dari segalanya. Seringkali saudara, untuk bisa melayani Tuhan, ibadah melayani Tuhan, seringkali kita masih ada kekhawatiran. Akal pekerjaan, meninggal ke rumah khawatir dan sebagainya ini. Saudara dikasihi Tuhan, ya, tapi membuka pintu, mau mengakui kekurangan dosa-dosa kita, menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Ya. Sebab siapa yang bisa, karena kekhawatirannya bisa menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Itu dalam Injil Matius pasal 6. Jadi Yesus mengetuk pintu hati kita, ya, berarti kalau Yesus mengetuk pintu hati kita, berarti jarak kita dengan Tuhan hanya satu hasta, satu langkah, begitu dekat. Hasta ini juga merupakan ukuran tabernakel. Tabernakel ukurnya dengan hasta. Jadi kalau kekhawatiran sudah diserahkan kepada Tuhan, kita akan bisa hidup tenang, hidup dalam ketenangan. Ya. Jadi membuka hati, pertama mengakui dosa, kekurangan kita, menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan, baru membuka hati sampai kita bisa menyerahkan diri sepenuh kepada Tuhan, percaya dan mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Apa hasilnya? Tentunya kita mau hasilnya. Hasilnya yang pertama, membuka pintu hati. Wahyu 3 ayat yang ke-20 tadi. Wahyu 3 ayat yang ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku masuk mendapatkannya dan akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ini hasil pertamanya, makan bersama Tuhan. Makan bersama Tuhan ini merupakan satu persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Kalau kita makan dalam keluarga bersama-sama, itu sama dengan ada dalam satu persekutuan. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, hasilnya membuka pintu hati. Kita akan bersama, makan bersama Tuhan. Ya. Merupakan persekutuan yang indah bersama Tuhan. Terutama saat ibadah PA dan perjamuan suci. Saat pagi hari ini juga kita akan makan bersama dengan Tuhan. Persekutuan dengan firman-Nya, persekutuan dengan korbannya ini. Jadi kalau kita tekun dalam ibadah PA, saat ibadah PA disertai perjamuan suci, itu adalah saat bagi kita untuk bisa bersandar kepada Tuhan. Artinya mati hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Dan kita bisa merasakan kasih Tuhan. Sehingga kita bisa mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu. Mati hidup dalam tangan Tuhan. Artinya
Tuhan mampu menolong hidup kita dan mampu memberikan masa depan yang indah sampai memberikan hidup kekal kepada kita. Kalau di dalam Yohanes 13 waktu perjamuan, seorang di antara murid Yesus yang dikasih bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Ini saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Untuk itu mari. Ya. Sebab kalau kita bersandar ya, di dada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, ya, urusannya, ya, yaitu semua itu urusan Tuhan. Kalau engkau mengendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, ini bukan urusan. Tapi engkau ikutlah. Ini kepada Petrus. Semua urusannya Tuhan. Mati hidup di tangan Tuhan. Dan hasil yang kedua, yaitu Wahyu 3 ayat 21. Ini ya, yang paling diharapkan dan kita harus mencapai kepada ini. Ya. Jadi hasil tadi membuka pintu hati, makan bersama Tuhan dalam persekutuan, duduk bersama Tuhan, ya, saudara dikasih Tuhan, makan bersama Tuhan, yaitu dalam persekutuan ini itu pertama, ya, dan kemudian yaitu hasilnya kedua, Wahyu 3 ayat 21. Wahyu 3 ayat yang ke-21. Barang siapa menang, ya, perhatikan, barang siapa menang akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapakku di atas tahtanya. Inilah sasarannya kita. Ya. Jadi jangan sampai kita seperti sidang jemaat Laodikia. Ya. Jadi hasilnya kalau membuka pintu hati, mengaku segala dosa, kekurangan, menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka hasilnya makan bersama Tuhan, ada persekutuan, tapi yang kedua duduk bersama Tuhan di mana? Di atas tahtanya. Berarti kita bersama Tuhan untuk selama-lamanya sebagai mempelai wanita Tuhan. Tapi syaratnya itu mengalami pembaharuan. Pelayan siap mengalami pembaharuan. Wahyu 22 ayat yang ketiga. Wahyu 22 ayat yang ketiga. Ya. Wahyu 22 ayat yang ketiga. Maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Ini sama dengan kita dibaharui sampai tidak ada suasana kutukan. Artinya taat sampai daging tidak bersuara. Sebab ketidaktaatan itu membuat Adam dan Hawa masuk dalam suasana kutukan. Tidak taat kepada firman Tuhan. Kalau kita taat sampai daging tidak bersuara, kita akan bisa
merasakan suasana takhta surga di bumi ini. Sampai saat Tuhan datang, kita benar-benar nanti akan sampai di takhta Yerusalem yang baru. Ya, mari saudara dikasih Tuhan, perhatikan ini hari-hari ini. Waktu tidak lama lagi Tuhan datang kali kedua. Tapi biarlah kita bisa mendapat kekuatan, kemenangan menghadapi apapun juga. Suasana sekarang dalam suasana pandemi ini. Tapi Tuhan akan tolong kita. Bagian kita sudah berada di padang gurun, diungsikan, dilindungi oleh Tuhan, dipelihara oleh secara langsung lewat firman dan perjamuan suci. Pagi hari ini pergunakan, manfaatkan sebaiknya setelah firman Tuhan mengkoreksi kita, menegur kita mungkin, ya, biarlah kita datang kepada Tuhan. Ya, pagi hari ini lewat firman Tuhan mengetuk pintu hati kita. Kalau kita mau buka, dia masuk. Ya, maka seperti sidang jemaat menang akan mendapat janji Tuhan, yaitu duduk di takhta bersama dengan, bukan hanya makan bersama, tetapi sampai duduk di takhtanya. Itulah, mari kita banyak berdoa, bergumul, saudara siapkan perjamuan. Tapi sebelum kita masuk dalam perjumpaan, kita mau memuji Tuhan dan biarlah kita datang kepada Tuhan secara pribadi. Apa yang saat ini tidak sesuai dengan firman, sampaikan kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita untuk kita bisa membuka hati, dia masuk sampai nanti kita bersama dengan di dalam kekekalan. Tuhan memberkati kita. Mari kita pujikan Tuhan yang melihat hati. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku dari atas ke bawah. Ini hatiku, buka hati bagi dia. Ya, haleluya. Terus dan haru padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku
sekali lagi sidang jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita terima tubuh dan darah dan perjamuan ini, biar apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami menjadi perhatian kita. Jangan sampai kita seperti sidang jemaat Laodikia yang hanya mengatakan aku, tetapi semua itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, bahkan menjadi muntahan Tuhan. Jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita, tapi biarlah hari-hari ini, di waktu-waktu akhir ini, jangan sampai menolak firman pengajaran yang benar Tuhan. Itulah Tuhan sudah tolong memberitahukan kepada kita. Biarlah ini menjadi perhatian kita di akhir zaman ini. Demikian juga sebelum kita makan, minum tubuh dan serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas segala perhatian-Mu bagi kami pagi hari ini Tuhan. Lewat kuasa firman urapan Roh Kudus Tuhan, mungkin ini merupakan satu pernyataan yang jelas dan mungkin menegur Tuhan dalam kehidupan ini Tuhan. Tetapi ini saja sebagai satu wujud pertolongan daripada Engkau atas kehidupan kami sidang-Mu Tuhan. Merupakan uluran tangan-Mu Tuhan bagi kehidupan kami, untuk mengangkat kami Tuhan, memulihkan kehidupan kami. Jangan menjadi kehidupan seperti sidang jemaat Laodikia yang menjadi muntahan yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar Tuhan, apa yang sudah Engkau nasihatkan kepada kami Tuhan, bahkan untuk membeli daripada-Mu yang penuh dengan pengorbanan ini Tuhan, biarlah kami masih tetap kuat dan teguh Tuhan. Oh, jangan sampai kami terlena dengan situasi yang ada Tuhan, tetapi justru semakin hari kami boleh semakin mempercayakan kehidupan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi ampuni kekurangan kelemahan kami, sehingga kami boleh terima tubuh dan darah-Mu, dan kami boleh menang Tuhan. Sampai saatnya nanti Tuhan, kami sungguh boleh bersekutu dengan Engkau lewat firman dan perjamuan suci, dan juga sampai nanti saatnya kami boleh duduk bersama Engkau di dalam kemuliaan Tuhan. Tolong semua sidang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapa dalam surga, ulurkan dua tangan-Mu lewat firman dan perjamuan ini yang sebentar kami akan terima Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang Bapa, bubuhkan berkat di atas roti dan anggur yang adalah benar-benar tubuh dan darah-Mu yang sebentar akan kami terima. Bubuhkan berkat di atasnya, bubuhkan kuasa di atasnya Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan terima tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Amin. Mari sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan terima tubuh dan darah-Mu, bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, darah Tuhan dan juga firman-Nya, sehingga ini merupakan kesempatan bagi kita menerima dua uluran tangan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Pegang tubuh Tuhan di tangan kanan, tinggikan di kepala, di atas kepala kita. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah
persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari kita mengatakan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan buat tubuhmu. Oh, haleluya. Haleluya. Kita pegang cawan yang adalah darah Yesus, yang ada kuasa di dalamnya. Kuasa yang sama sampai sekarang dan selamanya. Kuasa darah Yesus. Di dalamnya ada kuasa untuk menolong kita, menyucikan kita. Bahkan ada kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit yang ada dalam tubuh jasmani. Jamah dan imani bagian yang sakit. Kalau tidak bisa menjamah, letakkan tangan kiri depan dada. Dan imani, darah Yesus akan bekerja. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Kita mengangkat kedua tangan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Yosua akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan atas kemurahan Tuhan, atas belas kasihan perhatian Tuhan bagi kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya. Haleluya Tuhan. Ya. Haleluya. Sungguh kami mengucap syukur Ya. Tuhan. Tak pernah Engkau meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya. Atas tubuh dan darah-Mu Tuhan. Ya. Yang masih Engkau berikan bagi kami Oh, Tuhan. terima kasih. Itulah ungkapan kasih-Mu bagi kami Amin. Tuhan. Haleluya. Itulah yang menyelamatkan kami Tuhan. Itulah yang menolong kehidupan kami dalam Ya. segala apapun yang kami hadapi Tuhan. Ya. Terima kasih Terima Tuhan, kasih. terima kasih. Ya. Terima kasih teristimewa atas firman-Mu Tuhan. Ya. Yang masih Engkau berikan bagi kami. Ya. Itulah nasihat-Mu Tuhan. Ya. Itulah ajaran-Mu bagi kami. Itulah teguran-Mu bagi kami Tuhan. Untuk kami boleh kuat dan teguh hati dalam Amin. mengikut Engkau Tuhan. Ya. Semakin kami sungguh-sungguh Tuhan. Ya. Teristimewa dalam situasi yang Ya. sulit Tuhan. Kami semakin menyadari Tuhan. Ya. Bahwa Engkaulah satu-satunya harapan kami Tuhan. Haleluya. Pengharapan kami hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan Amin. dalam hidup kami. Biarlah hidup kami boleh semakin berserah kepada Engkau Tuhan. Semakin hari Tuhan kami boleh semakin indah di hadapan Engkau. Biarlah Engkau yang semakin nampak dalam hidup kami. Kami semakin kecil dan Engkau semakin yang besar dalam hidup kami Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan, biarlah kami boleh rasakan dalam hidup kami. Pertolongan-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu Tuhan, pemeliharaanmu Tuhan hari demi hari. Boleh kami nikmati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai lebih jauh Tuhan, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Hamba-Mu juga semakin mengandalkan Engkau Tuhan. Supaya setiap domba-domba yang dipercayakan boleh terpelihara Tuhan secara sempurna di dalam Engkau Tuhan. Sampai Engkau datang kembali. Amin. Yang kedua Tuhan, Engkau mendapati kami sempurna tanpa cacat celah Tuhan. Amin. Layak Haleluya. menjadi mempelai perempuan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami serahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu Ya, Tuhan. Yesus. Kami serahkan segenap kelemahan kami, Ya. segenap kekurangan kami Tuhan. Biarlah kami semakin mengulurkan tangan kami yang lemah kepada Engkau. Terima Kami percaya tangan-Mu yang kuat mengangkat kehidupan kami, menopang kami hari demi hari. Ya. Boleh memberikan kami kekuatan yang baru, Amin. penghiburan, kesembuhan, kekuatan Tuhan. Ya. Kami boleh melewati hidup kami Tuhan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur, kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang sidang jemaat yang dikasih Tuhan, siapa yang perlu untuk didoakan dalam masalah apapun juga, angkat tangan saudara, serahkan semua masalah ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sudah memberikan jalan bagaimana untuk menolong.
Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami serahkan sidang jemaat yang membutuhkan Engkau dalam segala keberadaannya Tuhan. Kalaupun masih ada kekurangan, ampuni. Supaya Bapa kuasa-Mu boleh nyata mengalir dalam kehidupan sidang jemaat yang membutuhkan. Baik mungkin ada yang sakit Tuhan, Engkau juga tolong Tuhan. Supaya pemulihan itu terjadi dalam kehidupannya. Merasakan uluran tangan-Mu Tuhan. Demikian juga yang ada masalah dalam nikah Tuhan, Engkau juga tolong Tuhan. Oh, terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga menyerahkan yang ada masalah dalam pekerjaan usaha mungkin saat-saat ini. Tapi kami tahu, kami percaya Engkau tetap akan mengulurkan tangan kasih-Mu untuk menolong Tuhan. Sekalipun Bapak dalam keadaan suasana ini Tuhan, pandemi ini, tetapi pemeliharaan-Mu tetap nyata dalam kehidupan kami ini. Sehingga kami sedang boleh tetap mengucap syukur kepadamu atas segala pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga menyerahkan anak-anak sekolah minggu yang nanti sebentar juga Bapa dalam surga akan ada ibadah sekolah minggu. Engkau juga tolong supaya orang tua juga memperhatikan anak-anaknya untuk bisa mengikuti ibadah sekolah minggu secara online Tuhan. Berkati para guru-guru dan semua tim untuk dapat Bapa di surga menyampaikan semua itu kebenaran firman-Mu juga di dalam ibadah-ibadah yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasih Tuhan, siapa yang pada bulan yang lalu ini September berulang tahun secara pribadi ataupun ulang tahun pernikahan, mari saya akan mendoakan. Saudara angkat tangan, serahkan semua dalam tangan Tuhan dan Tuhan akan tetap bekerja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kembali kami pagi hari menyerahkan kehidupan Bapak yang berulang tahun pada bulan September sampai hari ini dan juga ulang tahun pernikahan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkat-Mu tetap mengalir dalam kehidupan nikah mereka masing-masing. Berikan kekuatan kesehatan, berikan damai sejahtera-Mu Tuhan, sehingga semua boleh merasakan kasih-Mu dalam kehidupannya. Oleh karena Engkau sudah memberikan perpanjangan umur Tuhan sampai hari ini dan ke depan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar mereka semua boleh memperhatikan firman sehingga kehidupan mereka baik secara pribadi, baik hidup nikah, Engkau akan memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berikan damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur dan menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa, mengucap syukur untuk sidang-Mu yang sudah memperhatikan dalam memberikan persembahan syukur untuk pekerjaan-Mu, baik juga untuk diakonnya, untuk sesama yang membutuhkan. Demikian yang sudah mengambilkan perpuluhan, membuktikan kalau mereka sudah Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, kami menyerahkan semua pelayan-Mu pagi hari ke dalam tangan-Mu. Beri kekuatan, beri kesehatan. Demikian juga pelayan-pelayan-Mu yang lain yang akan bertugas pada jadwal-jadwal berikutnya, dalam ibadah-ibadah berikutnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, kami hendak menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Bagi situasi yang ada Tuhan, di tengah-tengah suasana pandemi ini, mari Engkau akan memberi hikmat Tuhan kepada pemerintah, baik pusat, baik juga di kota Kabupaten Mojokerto ini, supaya boleh Bapa memberikan Bapa dalam surga suasana yang kondusif juga Tuhan, dengan cara-cara yang sudah mereka lakukan Tuhan. Dan biar masyarakat yang ada boleh mentaatinya Tuhan, supaya Bapa semua akan bisa dipulihkan saatnya. Kami tahu semua itu ada di dalam kendali-Mu, namun Engkau melihat bagaimana kehidupan kami dan bergantung berserah kepadamu Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau kami selesai pada kesempatan pagi hari ini, kami berkati dengan damai sejahtera kasih karunia. Dan juga Bapa dalam surga, pada kesempatan yang lain Engkau akan membawa kami juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati sampai pada yang akan datang. Haleluya.